Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan membahas materi mengenai menerapkan aturan sinus dan kosinus. Kalian harus mengetahui pengertian dan aturan-aturan sinus kosinus. Lalu setelah itu kalian harus bisa menerapkannya. Pengertian aturan sinus dan kosinus. Aturan sinus dan aturan kosinus merupakan dua aturan yang menghubungkan panjang sisi dan besar sudut dalam segitiga sembarang dengan menggunakan konsep trigonometri. Sesuai dengan namanya, aturan sinus melibatkan fungsi sinus, sama halnya dengan aturan kosinus, yaitu akan melibatkan fungsi kosinus atau aturan kosinus. Aturan sinus, misalnya kita gambarkan sebuah segitiga ABC seperti gambar di samping. Dalam segitiga tersebut, sisi sudut A kita beri nama sisi A. Sisi depan sudut A, ini kan sudut A, di depannya ada sebuah sisi CB, kita beri nama sisi A. Lalu sisi depan sudut B ini, di depannya ini kita beri nama sisi B. Sedangkan di depan sudut C ada sisi segitiga AB, kita beri nama sisi C. Nah, apabila segitiga sembarang seperti ini, diketahui sudutnya dan sisinya, maka akan berlaku aturan sinus berikut. A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Artinya, A per sin sudut di depan sisinya. A per sudut di depannya. A per sin sudut di depannya. Seperti itu. Contoh soal untuk menerapkan aturan sinus. Diketahui segitiga AOB dengan panjang AB sama dengan 8, OB sama dengan 4 akar 6, dan sudut A sama dengan 60 derajat. Tentukan besar sudut beta atau sudut O. Nah, berarti yang ditanyakannya sudut beta. Sesuai dengan aturan sinus, maka kan yang diketahuinya 4 akar 6, sudut di depannya 60 derajat. Maka kita bisa tuliskan 4 akar 6 per sin 60 derajat sama dengan 8 per sin beta. Karena diketahui juga sisi AB sama dengan 8 dan di depan sudutnya beta. Ini yang kita tanyakan atau yang kita cari, yaitu sin beta. Sekarang untuk mencari sudut beta, kita kali silang. 4 akar 6 dikali sin beta sama dengan 8 dikali sin 60 derajat. Sehingga sin beta sama dengan 8 dikali sin 60 derajat per 4 akar 6. Sin beta sama dengan 8 dikali setengah akar 3. Kenapa setengah akar 3? Karena sin 60 derajat sama dengan setengah akar 3 dari sudut istimewa trigonometri. Coba kalian buka lagi nanti. Per 4 akar 6. Sin beta sama dengan 4 akar 3 per 4 akar 6. Karena 8 dikali setengah akar 3 sama dengan 4 akar 3. Nah, 4 dibagi 4 ini kan 1. Jadi kita bisa tuliskan akar 3 per akar 6. Setelah itu kita sederhanakan lagi. Karena bisa disederhanakan menjadi akar 1 per akar 2. Akar 1 ini berapa? 1. Sehingga sin beta sama dengan 1 per akar 2. Sekarang kita rasionalkan. Menjadi 1 per 2 akar 2 dikali akar 2 per akar 2. Sama dengan akar 2 per 2 sama dengan 1 per 2 akar 2. Sehingga sin beta sama dengan 1 per 2 akar 2. Dan diketahui atau diperoleh sudut betanya itu sama dengan 45 derajat. Karena dalam sudut istimewa trigonometri bahwa sin 45 derajat itu adalah 1 per 2 akar 2. Nah, jadi setelah dihitung dengan menggunakan aturan sinus, diperoleh besar sudut beta sama dengan 45 derajat. Menentukan sisi segitiga dengan aturan sinus. Misal, diketahui sebuah segitiga yang diketahui sudut A-nya 30 derajat, sudut B-nya 45 derajat, dan panjang sisi B sama dengan 10 cm. Tentukan panjang sisi A.
Ini kan tadi kita mencari sudut, sekarang kita mencari panjang sisi. Rumusnya bagaimana? Sama saja. Di sini yang diketahuinya tadi yang diketahuinya itu adalah sudut A 30 derajat, sehingga bisa kita hitung A per sin A sama dengan B per sin B, karena yang diketahuinya sudut A, sudut B, dan sisi B. Sekarang kita masukkan angka-angka yang diketahui ke dalam rumus. A per sin 30 derajat, karena sudut A-nya 30 derajat, sama dengan 10 per sin 45 derajat, karena sudut B-nya 45 derajat dan B-nya 10, sehingga kita bisa hitung seperti ini. A sama dengan 10 per sin 45 derajat dikali sin 30 derajat. Sehingga hasilnya A sama dengan 10 per 1 per 2 akar 2. Karena dalam sudut istimewa sin 45 derajat itu sama dengan 1 per 2 akar 2. Dan sin 30 derajat itu sama dengan 1 per 2. Sehingga 10 per 1 per 2 akar 2 dikali 1 per 2 sama dengan 5 akar 2. 5 akar 2 ini dari mana? Nah, karena 10 per 1 per 2 akar 2 itu hasilnya 10 akar 2, maka 10 akar 2 dibagi setengah itu hasilnya 5 akar 2. Jadi, sekarang kita dapatkan bahwa panjang sisi A itu sama dengan 5 akar 2. Pengertian aturan kosinus. Aturan kosinus atau law of cosinus atau cosinus formula atau rule adalah teorema yang digunakan untuk menentukan panjang sisi depan sudut dengan menggunakan hubungan dua panjang sisi pengapit sudut tersebut dan nilai kosinusnya. Rumus dari aturan kosinus. Apabila ada sebuah segitiga sembarang A, B, C, di sini sisi A, sisi B, dan sisi C, maka berlaku aturan kosinus, yaitu A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2BC dikali cos A. Ini kita gunakan apabila kita akan mencari sisi A. Untuk mencari sisi A, rumusnya adalah ini. Artinya, kita harus mengetahui sudut A dan sisi-sisi pengapitnya, yaitu B dan C. Sehingga jika kita akan mencari sisi A itu ini, maka yang harus diketahuinya adalah sudut A, B, dan C. Lalu yang kedua, B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2AC dikali cos B. Ini adalah rumus yang digunakan ketika kita akan mencari panjang sisi B. Artinya harus diketahui sudut B dan sisi pengapitnya, yaitu A dan C. Nah, apabila kita akan mencari panjang sisi B, maka kita harus mengetahui dulu sudut B dan kedua sisi pengapitnya, yaitu sisi A dan sisi C. Jadi sudut B, sisi A, dan sisi C ini harus diketahui apabila kita akan mencari panjang sisi B. Sekarang yang ketiga, C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2AB dikali cos C. Artinya harus diketahui sudut C dan sisi pengapitnya, yaitu sisi A dan sisi B. Nah, ini digunakan apabila kita akan mencari panjang sisi C. Yang harus diketahuinya apa apabila kita akan mencari sisi C, yaitu sudut C dan kedua pengapit sudut. Sudut C ini diapit oleh sisi A dan sisi B. Itu harus diketahui apabila kita akan mencari panjang C. Nah, dari rumus-rumus ini, maka diperoleh fungsi kosinus. Fungsi kosinus ini digunakan untuk mencari kosinus A, kosinus B, dan kosinus C. Jika yang ditanyakannya, misalkan tentukan panjang sisi B, maka kita harus menggunakan rumus ini.
Tapi apabila yang ditanyakan tentukan cos B, maka yang dicari adalah rumus ini, yang dipakainya rumus ini. Yang pertama, untuk mencari cos A yaitu B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi A kuadrat per 2BC, dan seterusnya sampai cos C sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang C kuadrat per 2AB. Ini adalah rumus untuk aturan kosinus. Menerapkan aturan kosinus. Kita langsung saja untuk menerapkan rumus aturan kosinus yang barusan ke dalam sebuah soal. Misal diketahui segitiga ABC dengan AB sama dengan 6 cm dan sudut A-nya 60 derajat, maka tentukan panjang BC. Ini misalkan diketahui juga panjang AC-nya sama dengan 3. Maka jika digambarkan segitiganya adalah seperti ini. Panjang AC sama dengan 3, panjang AB sama dengan 6, dan sudut A-nya sama dengan 60 derajat. Yang dicari apa? Yang dicari adalah panjang BC, sehingga BC kuadrat sama dengan sudut pengapitnya apa aja? Tadi ada 3 dan 6 diapit oleh sisi AB dan sisi AC. Sisi AC-nya 3, jadi 3 kuadrat ditambah 6 kuadrat dikurang 2 dikali 3 dikali 6. 3 dan 6 ini sisi pengapitnya, dikali 2 cos 60 derajat, sehingga hasilnya 9 ditambah 36 dikurangi 36 dikali 1/2, karena cos 60 derajat ini dalam sudut istimewa trigonometri adalah 1/2, sehingga 45 dikurang 18 sama dengan 27. BC kuadrat sama dengan 27, maka BC-nya sama dengan akar 27, karena apabila kita akan mencari BC, maka 27-nya harus diakarkan. Akar 27 ini kita sederhanakan menjadi akar 9 dikali 3. Akar 9 adalah 3. 3 akar 3. Jadi hasilnya panjang BC itu adalah 3 akar 3 cm. Nah, sekarang kita akan mencari sudut dengan menggunakan aturan kosinus. Tadi kita mencari panjang sisi segitiga, sekarang kita mencari sudut. Contohnya, dalam segitiga ABC diketahui panjang sisi A sama dengan 7 cm, B sama dengan 8 cm, dan C sama dengan 9 cm. Besar sudut di hadapan sisi terpendek adalah, kita akan mencari besar sudut dari sisi terpendek, yaitu di antara ABC, sisi terpendeknya adalah 7, sehingga kita akan mencari sudut di depan sisi A. Ini diketahui A-nya 7, B-nya 8 cm, dan C-nya 9 cm. Berdasarkan aturan kosinus, cos A sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang A kuadrat dibagi 2 kali BC. Masukkan angka-angka yang diketahui. Ini 8 kuadrat ditambah 9 kuadrat dikurang 7 kuadrat dibagi 2 dikali 8 kali 9. Hasilnya adalah cos A sama dengan 96/144. Cos A sama dengan 0,666. Untuk mencari besar sudutnya, kita harus menghitung dulu menggunakan kalkulator saintifik. Nah, seperti ini. Ketikkan cos inverse. Klik cos inverse. Klik 0,666 sama dengan, nah hasilnya akan 48,2409111532. Ini hasilnya. Nah, sehingga jika dibulatkan menjadi 48,2.
Jadi besar sudut di hadapan sisi terpendek adalah 48,2. Ini kalian jika tidak punya kalkulator saintifik, kalian bisa menggunakannya di internet atau kalkulator saintifik online di Google. Kalian bisa klik di Google kalkulator saintifik, nanti muncul dan kalian bisa menggunakannya. Seperti tadi, kalau misalkan yang kita cari adalah misalkan di sini diketahuinya sin B sama dengan bla 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 bla. Misal sin B sama dengan 0,125. Jika kita akan mencari derajatnya, maka kita klik aja sin inverse 0,125 sama dengan nanti berapa yang muncul itu adalah derajatnya. Ya, mudah-mudahan kalian memahaminya. Jangan lupa dicatat materinya dan dikerjakan soalnya nanti. Silakan videonya diulang-ulang saja jika kalian masih belum mengerti. Dan mungkin hanya itu yang Ibu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.